gue bisa berasa pas di situ tuh benar sih, itu lebih gede dari gue sosoknya. Berarti dia cuma diem ngeliatin Diem aja. aja ngeliatin, nggak tahu ngapain sih dia. Terus tiba-tiba pintu ada yang gedor, wah gitu. Welcome back guys, hari ini kembali lagi di Walkie Talkie tapi ceritanya segmen horor lagi. Nah kali ini di Walkie Talkie kita kedatangan lagi nih guys. Ada teman kita yang mau cerita tentang cerita horor dia. Namanya siapa? Reza. Wah, jadi Bang Reza ini akan cerita tentang horor ya betul ya? Iya, Yang betul. dialamin sendiri betul ya? Betul, betul. Ini perkenalan dulu nih kita kayak biasanya. Untuk horornya ini dialamin pas masih kecil atau gimana? Pas gue udah gede, pas udah bekerja. Oh udah kerja, Iya, artinya kerja. udah ngerti Udah ya? ngerti lah. Ngerti. Udah ngerti sosok-sosok janggal, aneh. Tapi ini ceritanya berlanjut panjang nggak? Atau kayak sepotong gitu? Sebenarnya ini di satu tempat, tapi beberapa kejadian, beberapa kali diganggu, kayak gitu. Mulai pertamanya gimana? Mulai pertamanya ya, sebenarnya sih gini, kan ini di daerah Jakarta lah ya, Oke. daerah Jakarta Barat. Terus ini sebenarnya ada, dia tuh kantor, tapi dia di lantai atasnya itu tempat tinggal. Jadi karyawan-karyawan yang kerja di situ itu tinggalnya di lantai atas nih. Nah sebelumnya kakak gua kan emang kerja di kantor ini dulu. Oke. Dia emang pernah cerita. Nah, dia pernah cerita, temennya pernah cerita gitu. Ini cerita gue doang apa gue boleh nih nyeritain cerita abang gue juga? Boleh Oke. ceritain aja ceritain. Jadi gini, gue ini orangnya skeptis kan. Kalau tentang hal-hal kayak gitu, kalau baru katanya, gue nggak percaya. Kalau gue belum ngalamin sendiri, gue nggak percaya, ya kan? Jadi pertama nih abang gue cerita dulu. Dia cerita waktu itu emang dia kan tinggal berdua tuh, yang tinggal di lantai 2 tuh berdua. Tapi sorry gue potong. Itu kantornya itu bentuknya perkantoran atau ruko? Dia rumah tapi 3 lantai. Oh rumah tapi Iya, 3 lantai. Rumah tapi 3 lantai ya. Ya kan? Jadi lantai 1 tuh area kantoran lah. Lantai 2 tuh pokoknya udah kamar untuk karyawan kalau mau tinggal bisa di situ. Mes ya artinya? Iya, bisa atau mes. kamar doang, bener-bener kamar? Iya, kamar gitu. Oh, kamar, oke. Ada 2 kamar gitu ya. Terus dia cerita nih pertamanya nih sebelum gua masuk ke kantor itu, sebelum gua tinggal di situ. Dia cerita kalau waktu itu emang dia lagi sendiri, hujan, ya kan? Hujan terus kan biasa ya kalau orang udah selesai kerja ngapain sih? Paling anak seumuran kita main game kan, main game nonton YouTube. Terus tiba-tiba pintu ada yang gedor, wah gitu. Kaget lah dia katanya. Terus dicoba buka, pintu tuh kruk gitu. Panik dia. Terus dia nggak dengar suara apalah gitu, suara-suara macan menggerung lah apa kayak gitu kan. Itu sekitar 15 menit. Dia diganggu kayak gitu nggak selewat. Lama dong, artinya Lama. tapi posisi pintunya lagi dikunci? Dikunci, bahkan dia nggak berani buka. Oh, Gitu. 15 menit mungkin lu pikir sebentar, tapi kalau Anda digentayangi 15 menit, Lumayan. kaku Anda kayak gini. Lumayan. Bingung mau ngapain ya. lumayan. 1 menit aja mencium bau-bau, mendengar aneh-aneh, merinding kan. Ini sekitar 10-15 menit katanya. Akhirnya dia pas udah reda bunyinya, dia buka pintu, lari dia hujan-hujan tuh, lari dia naik motor ke rumah temennya. Terus dia bilang ya dia nggak tutup pagar, dia nggak apa saking dia takutnya tuh. Itu cerita pertama yang gue bilang, mungkin lu sugesti, ya kan? Bikin-bikin cerita doang. Bikin cerita, ya kan? Cerita kedua dari yang tinggal di situ lagi. Oh artinya lebih dari 1 orang? Lagi dari 1 orang nih kejadiannya, ya kan? Oke. Dia bilang dia lagi tidur, dia diganggu lah di kamarnya gitu ya. Mungkin ya gue juga berpikir diganggu kayak gimana sih lagi tidur, paling erep-erep. Paling lu mimpi erep-erep kan, ya kan? Terus akhirnya dia bilang di kamar mandi tuh kadang suka bau kencing, bau pipis Bau gitu. pesing. Kayak iya bau pesing. Bau pesing. Ini setan jorok banget, bangsat banget ya. Kencing nggak disiram cuy. Sumpah, jadi orang tuh main salah-salahan. Kalau orang yang ke lantai 2, ini kok lantai 2 bau pipis, siapa lu yang kencing nggak siram? Gitu kan, orang jadi main salah-salahan. Akhirnya kan ya ternyata ya emang
bau sendiri. Tapi Katanya gitu. sebelumnya pernah nggak setelah bau pesing gitu dibersihin? Dibersihin kan di sana ada OB yang bantu. Dia bersihin, makanya dia OB-nya pun sempet kayak nyalahin kata ini waktu gua sebelum tinggal ya. Jadi kata mereka tuh OB-nya pun sempet kayak ini jorok amat ya yang tinggal gitu kan. Ini bau gini. Jadi akhirnya mereka saling jadi tuduh-tuduhan gitu kan. Gua bilang emang mungkin dia kencing lupa siram kali ya. Gua nggak tahu. Masih positive thinking ya. Akhirnya setelah gua cari-cari kerja kan, terus akhirnya abang gua tawarin kerja kalau lu mau ikut bisa gitu kan, kerjalah gua di situ, tinggal. Nah ini mulai cerita di sini gue yang ngalamin, gua semua yang gue yang ngalamin. Jadi awalnya waktu itu bulan puasa kan, terus abang gua dia pergi ke rumah ceweknya lah. Terus yang teman kantornya ini juga sama, keluar nggak tahu kemana. Gua tidur maghrib bangun udah nggak ada orang. Artinya ini posisinya udah selesai kerja nih ya? Iya udah. Waktu itu kebetulan weekend, jadi pas gua awal-awal itu kan nggak langsung kerja ya. Jadi gue inget Seninnya tuh gue mulai kerja, Sabtunya gue tinggal di situ atau gimana lah. Mulai ini ya mindah-mindahin barang. Gitu. Mereka tuh kayaknya lagi yang satu bukber sama temennya, abang gue bukber sama ceweknya ya kan. Gue sendiri. Emang mungkin karena gue diceritain gitu ya, jadi gue takut gitu kan. Sementara gue meskipun skeptis, gue takut juga kalau sendiri bro. Apalagi itu baru hari berapa kan. Ya gue turun untuk berbuka puasa gitu kan ke lantai 1, emang gelap tuh. Tapi gue baru ya namanya manusia nih kepikiran nih pasti nih. Nih ada yang merhatiin gue nggak ya? Nih gue denger cerita gitu. Sebenarnya belum ada kejadian apa-apa. Tapi yang namanya orang udah imajinasi kan, udah merinding, udah deg-degan, udah was-was gitu kan. Itu hari pertama, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Cuman perasaan gue aja yang takut. Tapi mulai tersugesti. Mulai tersugesti. Oke, terus udah jalan sekitar 1 minggu lah ya, atau 2 minggu lah lupa. Nah itu kejadian pertama kalau nggak salah maghrib juga, maghrib malam minggu. Jadi gini, dulu gue itu jomblo, ya kan? Dulu gue itu jomblo. Jadi di saat orang-orang ini keluar malam mingguan, orang main, gue kayak no life. Gue diem di lantai atas gitu. Oh tapi ini posisinya lantai 2? Lantai 2, karena emang tinggalnya di lantai 2 ya kan. Kok ada yang nyalain suara air di kamar mandi yang katanya bau pipis itu. Ada yang nyalain air. Oke, artinya di lantai 2 itu kamar mandinya cuma satu? Cuma satu. Posisinya di mana? Dia posisinya di dalam kamar. Jadi ini kamar tidur. Di dalam kamar tidur itu ada kamar mandinya. Gitu. Di lantai 2 itu ada berapa kamar tidur? Ada 2. Oh, ada 2 kamar tidur. Tapi ya. yang punya di WC di dalamnya itu cuma satu atau semua kamar ada WC-nya? Semua satu kamar, satu WC, tapi yang kamar satu lagi nggak ada. Jadi cuma ada satu kamar mandi di satu-satunya ya. Di dalam kamar. Gue ngedenger suara air, itu jelas banget. Terus gue langsung aja. Wah, jangan-jangan nih. Mulai nih ya kan. Gue bilang, waduh, udah merinding emang. Terus gue beraniin diri lah. Gue sebenarnya sok berani sih, bukan berani. Gue coba memberanikan diri kan. Buka pintu, lampu gelap semua, gue bilang, gak ada orang. Gue buka tuh kamar tidur yang ada kamar mandinya, gitu kan. Gue buka, trak gitu. Kok pas gue udah buka kamar tidur itu, suara airnya gak ada. Berhenti langsung? Berhenti. Nah, jadi gue langsung kayak, apa? Perasaan gue kagak ngehayal kagak apa, gue emang beneran denger gitu. Itu kejadian pertama. Itu benar-benar pertama dari sekian lama mulai tinggal di situ? Ya, dari sekitar hampir sebulan sih, kayaknya 2 minggu, 3 mingguan deh. Oke, ya. Artinya 2 kamar itu bisa muat berapa orang? Gini, kan ibaratnya yang satu kamar di sini, yang satu di sini. Jadi satu kamar itu 2 orang. Oke. Nah, gue waktu itu emang tidur sama abang gue, satu lagi orang yang kerja di situ juga gitu. Artinya tidurnya di kamar yang nggak ada WC-nya? Gue iya. Betul. Gue iya. Terus, nah itu kejadian pertama tuh, pendengaran gitu kan. Katanya sih ya
orang tuh ada 3 fase kan, dari mulai sugesti, ngedengar yang aneh-aneh, ya kan, mulai merasakan, terus melihat, ya kan. Lalu kejadian pertama di hari itu sudah gue lalui, akhirnya tuh gue gak jadi matiin keran, karena emang pas gue masuk ke kamar itu gak ada bunyi lagi airnya gitu. Jadi kayak, tapi dicek nggak kerannya nyala atau itu airnya gua penuh nggak cek. gitu? Nggak gue cek. Nggak cek. Karena saya takut. Oh, Saya oke. jujur, saya takut. Sudah duluan. Sudah duluan takut, ya kan. Jadi akhirnya pas sudah kok nggak ada suara air, gue tutup lagi pintu, gue masuk ke kamar. Dah, selesai itu hari itu selesai gitu aja. Hari itu selesai Oke. gitu aja. Beberapa lama kemudian, ya kan, di tempat itu, gue setiap malam tuh semenjak kejadian itu gue jadi rada deg-degan. Apa emang yang diomongin abang gue ini sama yang temennya kerja ini benar? Benar emang ada di sini, ya kan? Gue jadi kalau aus gue kadang nyiksa diri. Gue udahlah tidur aja, bangun pagi pun gue bisa minum gitu. Kan? Tapi malam ini saya sangat haus. Oke. Saya sangat haus. Dehidrasi. Oke. Ini haus banget sampai kering ya. Nyampe gue udah nelen-nelenin ludah gue nih, gak hilang-hilang hausnya. Akhirnya gue melawan rasa takut gue untuk turun ke lantai bawah. Tapi sebelum turun ke lantai bawah, kan gue emang udah feeling gak enak nih ya. Pokoknya karena kejadian air itu, setiap malam gue sugesti udah. Gue udah harus tidur kalau malam, gak usah keturun. Semua udah di bawah, semua udah di atas gitu kan. Abang gue udah di kamar gitu sama gue. Temennya juga udah di atas gitu kan. Gue buka pintu, krek. Gue pertamanya jalan santai aja gitu keluar dari kamar. Kok? Jadi gini, di lantai 2 itu ada lantai 3, tapi lantai 3 itu isinya untuk ngejemur-jemur sama untuk satu kamar gitu. Kayaknya dia dulu katanya OB di situ, tidurnya di lantai 3 gitu kan. Terus pas gue buka pintu, baru keluar gitu kan. Kok tiba-tiba ada gredek gitu, gredek. Gredeknya itu? Di lantai 3, di lantai 3 ada bunyi. Oh, ada suara di lantai Ada 3. suara di lantai 3. Tapi emang sebenarnya lantai 3 itu nggak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa, gak ada yang nempatin. Terus akhirnya gue langsung megang tembok gini. Gue manggil nama rekan kerjanya itu kan ya, gue bilang, Gam, kok gak ada suara gitu kan. Gue samperin pelan-pelan gitu kan. Nah, jadi tangganya dia itu yang untuk lantai 3 itu tangga yang melingkar gitu. Oh, oke. Terus itu tangganya besi. Jadi kalau lu naik ke lantai 3, dia bunyi peng gitu ya. Bukan tangga lantai yang ini ya. Terus gue pelan gitu kan. Gam gitu. Gak ada orang emang. Tiba-tiba ada dari samping gue bunyi. Dia kayak bunyi lari atau gimana tapi ke arah atas. Jadi bunyinya bung gitu. Oh, itu di tangga Itu itu. di tangga itu. Jadi gue udah pegang tiang tangganya, gue lihat, wah tiba-tiba suara bunyi dari tangga naik ke atas, bung gitu. Gue yang lagi megang tangga langsung kaget gitu coy. Gue nggak jadi minum bro. Gue langsung kaget. Gue manggil nama abang gue. Gue langsung masuk kamar kan. Weh lu kenapa? Gue bilang gitu. Enggak. Lu yang jadi gini, gue sebelum tidur karena kejadian air itu gue selalu nyiapin air minum. Tapi ini abang gue emang kurang ajar. Dia minum air gue karena dia haus, dia nggak mau turun ke bawah. Jadi katanya pas gue haus ya ini air lu yang isi gitu. Gue bilang, gue nggak mau tahu. Lu isi air gue sekarang. Gue udah ketakutan. Enggak apa-apa, kita berdua. Abang gue juga takut karena dia udah trauma yang tragedi di gedor-gedor kan. Udah kan akhirnya gue bilang, gue nggak mau katanya. Emang ada apaan sih katanya. Ya gue udah denger bunyi gitu. Ya itu mah udah bukan bunyi lagi ya. Gue ngerasa kayak yang di tangga pun ada getarannya karena besi kan. Sampai berasa Iya, getar. jadi karena dia bung gitu. Itu kayak artinya bener-bener seolah-olah ada Karena yang gua megang- lari iya, gitu ya. Itu dia. Makanya itu gue takut. Akhirnya abang gue nggak mau. Gue setel kursi di HP. Yang namanya orang takut kayak nggak ngaruh ya. Katanya kan ayat-ayat itu harusnya dibacakan kan. Gue nggak hafal jujur. Sorry nih gue. jadi gue setel di YouTube. Gue sambil baca kan gitu kan. Wah gue nggak tahu gue ambil air sambil gini aja ya kan. Tapi ngambil airnya akhirnya jadi ditemenin. Enggak. Sendiri. Abang gue kampret emang. Enggak ditemenin karena dia pun udah ketakutan. Buat abangnya Reza. Ya. Kacau banget lu Bang, bener. Akhirnya gue ngambil air sendiri waktu itu. Karena gue udah haus banget. Tapi ya sambil modal ketakutan lah gue.
Jadi beberapa kali emang diganggu di situ. Tapi itu menurut gue masih hal-hal yang gue belum ngeliat, belum apa ya gitu ya. Tapi bunyi-bunyi udah mulai, gangguan-gangguan gitu udah mulai ya kan. Gangguannya kecil atau besar? Maksudnya kalau tadi kan hitungannya besar ya, lu lagi megang tangga itu tuh sampai deng sampai berasa getaran itu kan besar. Tapi lu lihat sosoknya nggak? Sosok enggak. Oh enggak. Sosok enggak. Tapi kan di lantai 2 itu ada 2 kamar. Satu sebenarnya ini bisa dijadiin kamar, tapi karena nggak ada yang tinggal lagi, itu dijadiin ruang sholat lah gitu. Oh, okay. Dijadiin ruang sholat, tapi ya nggak tahu ya, kayaknya jarang ada juga yang sholat di situ ya. Kita sholatnya di kamar, jadi dia gelap mulu. Gelap mulu. Satu hari itu kayak, gue sholat maghrib. Waktu itu lagi kerja, bos belum pada balik. Gue naiklah ke atas, gue bilang gue mau sholat. Gue mau sholat. Pas gue lagi sholat, entah sholat gue kurang khusyuk atau gimana ya. Kan ini lampu dalam keadaan gelap, tapi di luar ruangan itu lampunya nyala. Kok gue kayak sholat tapi ada yang berdiri. Kayak lu pernah nggak sih ngerasa lu di belakang lu ada yang berdiri gitu, kayak ngeliatin gitu. Pasti kan berasa kan? Ngerasanya deket apa jauh yang ngeliatin? Ngerasanya dia kayak bener di belakang gue. Oh, tepat di belakang. Tepat di belakang. Jadi gue udah hayalan gue lagi sholat pun, wah ini bener sih ada. Mata gue pun yang tadinya nggak ada bayangan di tembok, gue ngelihat kayak bayangan gue ada 2 gitu. Kayak kan sugesti kan jadinya kan. Ya gue emang nggak ngelihat sosoknya, tapi gue ngerasa gitu. Nah ternyata bukan cuman gue doang yang ngerasa kalau sholat di situ itu sering diganggu. Sering ada yang suka ikut berdiri kah atau yang gimana gitu. Tapi dia berdiri itu maksudnya hanya berdiri ngeliatin atau mungkin pas lagi sholat di toilet atau nggak ada kontak fisik sih, nggak ada sama sekali. Tapi emang berasa ada yang emang ngeliatin. berasa ada yang berdiri di belakang gue. Hanya serasanya satu sosok. Rasanya satu sosok. Oke. Tapi kayak sosok itu gue yakin lebih besar dari gue karena hawa yang gue rasain ya. Gue sebenarnya bukan orang yang bisa wah di sini ada apa, di sini ada apa ya. Tapi gue ngerasa saat ya ibaratnya gimana ya? Ya kadang berasa aja gitu. Gue bukan sosok yang bisa ngeliat di sini ada apa. Gue malah nggak percaya sama yang kadang orang gitu-gitu gitu. Tapi gue bisa berasa pas di situ tuh benar sih. Itu lebih gede dari gue sosoknya. Berarti dia cuma diem ngeliatin. Diem aja ngeliatin, nggak tahu ngapain sih dia. Nah itu udah kan. Sebenarnya banyak nih, ya kan. Pernah suatu kejadian dia itu kita di lantai bawah nih. Ini karena kejadian ini udah terlalu banyak, kita jadi takut kan. Jadi takut. Jadi kalau ada sesuatu yang harus kita ambil di lantai 3, itu kita rebutan siapa nih yang lu mau ambil. Gitu. Dorong-dorongan gitu. Jadi biasanya kan di lantai 3 tuh untuk ngejemur kayak kadang ada satu rekan kerja yang nginep di situ. Ngejemur di lantai 3, bawa ember, harusnya embernya diturunin lagi ke lantai 2 kan. Tapi dia kadang lupa taruh embernya di lantai 3. Sedangkan kita di lantai bawah butuh ember gitu kan. Jadi kita dorong-dorongan. Nah suatu hari ini karena banyaknya kejadian, si orang ini yang biasanya berani juga ke lantai 3 jemur, takut. Ini pagi? Ini pagi. Okay. Jam 11 gue ingat. Waktu itu gue lagi nonton film hantu Malaysia, apa sih gue lupa tuh. Pokoknya yang horor-horor banget ya. Akhirnya kita saling, kita mau butuh ember, lu ambil dong bekas lu gitu kan. Udah ngadu bacot ada 5 menit, 10 menit ya. Tiba-tiba ada yang lempar ember bro. Bluk gitu. Oh tuh ember langsung jatuh? Itu ember bunyi, itu ember dilempar. Karena kita dengar bunyinya dia nyampe guprak. Oh kayak mental gitu ya? Kita yang dari lantai 1 ngedengar dong. Gam, cek gitu kan, sama temen gue gam. Cek. Pas kita lihat ke atas, emang bener itu ember di lantai 2 dengan posisi yang ya kayak abis dilempar, entah ya, jatuh aja gitu. Posisinya udah nggak kayak diletak baik gitu. Oh, oke. Itu bunyi-bunyi kayak gitu ya. Udah terlalu banyak ya. Nah, yang paling parah itu waktu itu gue inget malam Jumat nih. Kita udah selesai kerja ya. Kita biasa dulu main Dota. Oh, itu main bareng. Ya, kita mabar ya, main Dota. Pas gue lagi main, kaki kan di bawah gini ya. Tiba-tiba temen gue, gitu, ngangkat kaki. Gue bilang,
kenapa Gam gitu kan, gue kalau main kayak gini posisi kan, dia tiba-tiba gitu, kenapa gue bilang gitu, gue kira kaki lu. Jadi pas katanya pas dia ngeliat ke bawah, pas dia lagi gini ada kaki, dia kira itu kaki gue. Jadi pas dia ngeliat kaki gue lagi kayak gini, dia kaget, refleks gitu kan. Yang bener lu Gam, gue bilang, yang kayak gitu jangan dipanggil-panggil, gue bilang. Bener, ngapain gue bohong gitu kan. Hujan tuh, waktu itu hujan gede. Pokoknya kita cerita lah, kita saling cerita. Si Gama ngeliat kaki gitu kan. Oh ini setelah kelar main Dota nih ya ceritanya? Itu lagi main sebenarnya. Lagi terus main. Akhirnya kita jadi ngobrol sampai selesai. Tapi kita ngobrolin ini sampai selesai ya kan. Si Gama ngeliat gini kan. Terus akhirnya jadi ngobrolin itu. Mungkin ya yang kayak begini ini paling seneng kalau diomongin sebenarnya. Akhirnya di lantai atas tiba-tiba ada yang jalan di lantai 2. Jalannya tapi kenceng. Kayak 2-3 orang jalan. Kayak buk gitu. Di lantai 2 ini, lantainya itu dari keramik atau? Keramik. Oh keramik. Lantainya keramik. Jadi nggak seberapa besar coba dia. Bunyi nyampe tuh ke lantai 1. Terus kita di lantai 2 ada yang jalan. Suaranya berat. Atau cepet? Dia berat sih. Buk, tapi dia beberapa orang kayaknya. Oh berasanya beberapa langkah banyak ya? Bener, langkahnya banyak. Bruk gitu kan. Wah, di lantai 2 ada bunyi gitu. Di lantai 2 ada bunyi. Akhirnya kita nggak, kan kamar di lantai 2. Kita ketakutan di lantai 1 lagi hujan gede. Malam Jumat ya kan, jam 10 malaman gitu. Nggak ada yang berani kita ke lantai 2 kan. Akhirnya tuh di atas itu udah reda lah. Pokoknya di atas tuh jadi kayak rame. Gue lupa lah itu ramenya gimana. Tapi yang gue ingat itu suara kaki. Oh cuman langkah kaki? Langkah kaki. Yang gue ingat langkah kaki. Jadi kita nggak ada yang berani kan ke lantai 2 untuk tidur, untuk istirahat. Jadi kita sampai jam berapa kita masih aja nungguin hujan reda. Nungguin itu juga reda yang di atas. Akhirnya reda, kita memutuskan bareng-bareng ke atas. Ngambil bantal, kita udah memutuskan kayak, udah kita tidur di lantai 1. Ini lantai 2 nih kayaknya lagi nggak kondusif nih ya. Akhirnya kita tidur di lantai 1. Jadi kita harus ngambil bantal, selimut, kasur di lantai 2 ya kan. Itu mau naik ke lantai 2 aja, dorong-dorongan. Gambreng, sweet. Siapa yang di depan gitu? Siapa yang naik? Oh, terus gue bilang gini, kenapa nggak kita barengan aja ya? Bangke emang. Kenapa harus ada 1-2 orang doang yang naik? Lu, aduh, nggak usah lah nantang-nantang gitu. Akhirnya ya kita naik ramean. Kita ambil secukupnya aja, seperlunya bantal apa. Kita kira dengan selesai suara itu udah selesai kan. Gitu kan. Terus kita gelar kasur di lantai 1 kan. Itu tapi nggak bisa tidur. Kita ngeliatin ke arah tangga aja gitu kan. Soalnya kata temen gue yang satu ini, yang rekan kerja ini, katanya sih dia bisa ngeliat. Sekali kembali lagi nih ya, gue nggak percaya kata orang kayak gitu. Dia bilang dia bisa ngeliat atau gimana. Gue kurang percaya kalau gue nggak bisa ngeliat langsung ya kan. Katanya sih dia ngeliat emang ada yang berdiri di tangga itu. Jadi kita tungguin aja, kita liatin tangga gitu kan. Tapi emang gak ada apa-apa. Tapi dia cerita nggak yang nungguin di tangga itu gede kah? Katanya sih pocong. Katanya. Oh, yang dia lihat. Dia berdiri aja diem. Berdiri aja diem ngeliatin kita. Katanya gitu. Dia sambil gini. Gitu kan. Gue bilang. Mana nggak ada gitu kan. Tangganya juga melingkar kayak yang. Enggak. Kalau tangga yang ke arah lantai 2 itu dia tangga keramik yang gitu. Bukan melingkar kayak untuk lantai 3. Oh artinya tangganya cukup besar? Cukup besar. Lurus. Lurus aja gitu? Iya lurus. Terus dia belok kayak letter L. Oke. Dan terus akhirnya ya kita bilang mana sih gitu kan. Gak ada yang ngeliat gitu kan. Itu di atas ternyata kembali rame lagi. Emang bunyi-bunyi lagi. Gue pun nggak paham sih itu bunyi apaan. Kayak bunyi berisik aja. Kayak entah bunyi jendela atau gimana gitu. Bunyi. Terus udah lo ya. Oh nggak lama pas udah reda. Gue kebelet kencing. Oke. Gue kebelet kencing. Gue bilang satu orang temenin lah ke kamar mandi. Sebenarnya ke kamar mandinya itu tetap di lantai 1. Jadi tempat kita tidur di lantai 1. Kita lihat ke kamar mandi itu bisa, kita sering lihat. Oh artinya deket lah ya, dalam satu ruangan kelihatan. Benar kelihatan. Terus akhirnya gue nggak ada yang menemenin kan.
Ya udah gue bilang, gue aja sendiri. Pas baru berapa langkah ke pertengahan, lampu yang tadinya mati, kan kita kalau tidur kita mati-matiin lampu kan. Lampu yang tadinya mati nyala, dan itu diceprekin, kita denger ceprek gitu. Oh, ada bunyi Ada bunyi saklarnya. cepreknya, ya. Ceprek gitu. Terus kita langsung kayak ngelihat ke atas. Terus gue ngebalik ke belakang, tatap-tatapan sama temen gue gitu kayak. Gue nge-freeze bro, padahal gue nggak ngeliat apa-apa, tapi gue nge-freeze kayak gitu. Gue langsung lari lagi ke kasur. Akhirnya lampu itu siapa yang nyalain, gak ada yang iseng, gak tahu gitu kan. Tapi saklar lampunya posisinya di mana? Nah, ini kan gue jalan ke arah kamar mandi, contoh lurus ya. Ya, oke. Saklar lampunya di kiri. Di kiri, di tengah ruangan atau Di tengah-tengah ruangan, ini tempat kita tidur. Kamar mandi di sini. Nah, saklar lampu nih di jajaran sini nih. Oh, artinya di sebelah kiri ya? Di sebelah kiri. Jadi pas gue ngelewat ke tengah ini, ngedenger ada bunyi krek gitu, strek gitu. Nyala. Kalau dari lampu nyala ke mati, ya mungkin konslet. Masih masuk akal kan konslet. Cuman ini dari mati ke nyala. Bunyi lagi saklarnya. Akhirnya gue nggak kencing malam itu bro. Nahan yang kencing ya? Nahan kencing. Tapi setelah lampu itu nyala, setelah lu lari balik ke kasur, itu mati nggak tuh lampu? Atau tetapnya nyala tuh lampu? Nyala terus. Sampai kita matiin. Oh, akhirnya ada yang berani matiin? Akhirnya kita bareng matiin. Berempat-empat Berempat-empat matiin lampunya? Tapi nggak ada yang mau melanjutkan perjalanan ke arah kamar mandi. Jadi cuma nyampe tengah, kita matiin saklar, balik ke kasur. Kenapa dimatiin? Karena kita emang mau tidur. Oh. Kan tidur nggak enak lampu nyala gitu kan. Jadi emang kan itu di lantai bawah itu ruangannya luas, emang tempat untuk kerja gitu kan. Jadi kalau lampunya satu nggak dinyalain pun dia nyampe ke arah tempat kita tidur gitu. Oh, oke. Jadi emang kita matiin. Itu sih. Itu beberapa cerita ya yang gua masih ingat, yang terekam di memori gua. Tapi di tempat itu. Dari tempat itu ada cerita yang bener-bener nggak bisa lu lupain nggak? Selain yang tadi udah lu ceritain. Yang nggak bisa gue lupain sebenarnya yang gue lagi dari tempat itu bukan, atau cerita yang lain dulu nih. Nggak, yang di tempat itu dulu. Yang di tempat itu sebenarnya yang gue lagi sendiri, air keran nyala karena posisi gue sendiri, nggak ada teman. Wah, itu udah paling nggak bisa dilupain. Itu nggak gue bisa lupain. Kenapa? Karena itu yang membuat gue jadi sugesti-sugesti ke depannya. Gue mulai takut. Awalnya kan gue nggak takut. Awalnya gue meskipun rada deg-degan pun ya udah gitu, gue belum nggak ada ngerasa apa-apa kok. Kan? Oh, nah itu yang paling ya, teringat ya. Itu teringat, itu pembukanya tuh. Tapi setelah kejadian lampu lu matiin, kalian tidur itu sampai besoknya ada lagi nggak? Sebenarnya itu terus berlanjut sampai akhirnya kita memutuskan pindah. Sebenarnya pindah bukan karena udah terlalu banyak yang digentayangin ya. Kayaknya kita pun ya nggak cerita ke bos sampai yang meskipun kita cerita gitu ya, dia kadang ketawa aja gitu kayak mungkin berteman lah atau gimana ya. Cuman kita sampai kita pindah ya gara-gara emang kita kan di situ katanya posisinya ya ibaratnya ngekontrak gitu ya untuk dijadikan office gitu. Akhirnya sampai kita pindah pun sebenarnya masih ada aja gitu. Oh, jadi setelah pindah tempat pun? Oh, setelah kita pindah tempat mah udah nggak ada di tempat baru. Oke. Tapi di tempat lama itu bukan cuman itu kejadiannya gitu. Sampai kita udah detik-detik pindah pun ada gitu, ada aja. Apa yang detik-detik pindah apa? Detik-detik pindah waktu itu kita lagi ngurusin suatu project nih. Jadi ada atasan gue lah gitu sampai malam dia ngoding, tapi di satu meja kita. Jadi kadang kalau udah malam di lantai satu kan ada ruangan atasan. Tapi kalau udah malam kadang dia pindah ke ruangan kita, jadi satu meja kita ya kan. Waktu itu kita emang lagi ngomongin horor gitu, emang lagi ngomongin, kita lagi cerita nih, kita kayaknya banyak deh pak gini ya. Oh, ngomongin tempat itu. Ngomongin tempat itu. Jadi waktu itu sih yang gue inget kain pel. Ini tapi jatuhnya nggak logis. Kain pelnya nyender ke tembok kayak gini kan, ya kan. Tiba-tiba kita lagi ngelihat, gue pun lagi ngelihat ke arah sana gitu. Tiba-tiba dia gini, jatuhnya tuh kayak kan dia nyender gini, jatuhnya dia kayak gini. Gitu. Oh, jadi dia ke arah sebaliknya tembok. Ini kain pelnya tadi miring begini. Benar. Dia jatuhnya kayak itu, ada orang yang gituin. Oh, dibalik gitu. Dibalikin bukannya gitu. jatuh kayak merosot gitu enggak? Bukan. Jadi kita ngelihat semua itu gitu. Jadi setannya udah seberani itu makhluk di sana. Sampai segitu ya? Sampai. Tapi ada nggak dari kalian yang sampai mungkin kayak tiba-tiba bangun tidur ada lebam atau ada biru-biru atau ada kan? Enggak sih. Enggak ada. Enggak, kalau sampai kayak gitu enggak. Palingan kita sampai
Kita di kamar mandi katanya sih ada suara cicak, lama-lama kok kayak suara bayi nangis. Oh, Iya, itu abang gua, kampretnya dia ngechat, dia lagi di kamar mandi, lagi ngapain lah, gua nggak tahu ya. Dia ngechat, "Za, tolong turun dong, gue perlu sesuatu." Gue turun ke lantai, gue pikir kan itu emang udah banyak kejadian ya. Gue pikir di lantai 1 ada orang, dia minta gue turun. Akhirnya gue turun. "Ya tunggu bentar, gue lagi di kamar mandi," kata dia gitu kan. Ya gue tungguin dia lah di kursi-kursi situ ya, gue tungguin. Dia buka pintu kamar mandi, dia langsung lari ke atas. Gue bilang, "Bangsat," gue bilang, "tungguin gue dong. Lu udah manggil gue, lu ninggalin gue ikut lari." artinya kejadiannya bukan di kamar mandi lantai 2. Bukan. Lantai 1. Jadi itu kayaknya full serumah itu sih. Tapi dia cerita nggak? Dia cerita nggak? Suaranya awalnya gimana? Nah awalnya suara cicak kata dia. Oke. Suara Heeh. gitu. Lama-lama kok kayak Oh, ada gitu. suara tangisan. Nah yang sebenarnya oke lah, gue ngerti kalau lu takut minta temenin. Bang, kayaknya lu jangan ninggalin gue. Oh iya. Karena gue juga Iya, takut. benar. Iya kan? Itu sih. Banyak sih sebenarnya kejadian-kejadian kecil diketok, lagi di kamar mandi diketok, ternyata bukan yang ngetok. Jadi kayak kita tuduh-tuduhan. Gak mungkin lah inilah. Kejadiannya lebih banyak di kamar mandi. Di kamar mandi beberapa kali sih. Sebenarnya kalau mau dibilang lebih banyak mana, kayaknya full serumah itu pun kejadian. Oh iya. Iya. Tapi pernah nggak yang di lantai 3 selain ember dibuang? Di lantai 3 kita nggak ada yang berani naik. Oh. Jadi kita nggak pernah ngerasa ada kejadian di situ karena kita nggak ada yang berani naik. Artinya cuman di lantai 2 dan lantai 1 yang Iya, tempatnya sering dilaluin kalian ya? Iya. Tapi gue yakin sebenarnya pusatnya di lantai 3 sih. Oh kenapa? Karena itu kosong. Terus pas akhir pindah-pindahan kan ternyata itu gudang. Terus pas kita mau pindahan, kita ya buka sekotor itu. Kan orang yang makhluk-makhluk itu sukanya di tempat yang kotor kan. Jadi pas kita mau pindahan, nih kayaknya emang di lantai 3 sebenarnya mereka mondar-mandirnya. Oke, artinya yang terakhir nih, gue mau nanya, kan tadi lu sempat bilang kalau temen lu bisa ngelihat dan dia ngelihat ada something di tangga. Dia cerita nggak? Maksudnya selain di tangga dia pernah lihat di mana lagi gitu? Ya di kamar dia, yang dia bilang lagi tidur, dia kayak di tiban cewek. Katanya di tiban cewek, terus pas dia ngeliat ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan gue yakin itu erep-erep. Dan kayaknya beberapa orang pun pernah ngerasain itu. Jadi gue bilang, kalau lu merasakan hal gitu, itu hal yang biasa sih. Dimanapun juga orang rata-rata erep-erep. Orang gitu, bilangnya sleep paralysis ya. ada yang bilang sleep paralysis gitu. Tapi dia lihat ada sosok yang niban dia. Ada sosok yang niban dia bilang. Katanya. Gimana dia duduknya membelakangi dia atau ngadep dia atau gimana? Niban katanya nidurin dia. Oh jadi muka ketemu muka? Iya, muka ketemu muka. Oh. Dia nibannya kayak gitu. Ya, gue bilang itu mah nggak cuma lu doang. Berarti ya emang soalnya kadang ada yang bilang erep-erep itu antara mimpi dan enggak kan, gitu kan. Belum tentu itu beneran, bisa aja lu mimpi terus lu jadi kebawa kaku gimana gitu. Oke. Ada lagi nggak cerita yang mau diceritain di tempat itu? Di tempat itu ya. Yang gue inget itu doang sih. Yang gue inget itu doang sih. Tapi sebenarnya masih banyak ya jadi. Kayaknya perintilan-perintilan kecil yang kan kalau itu diganggunya bener-bener yang beberapa menit, ya kan. Cuma kalau kayak yang perintilan-perintilan kecil kayaknya ada aja dari kayak bunyi, terus sekelebatan. Gue ngerasa kalau sekelebatan mungkin mata kita kalau ngelihat kan kayak sudut mata. Iya, sudut mata gitu kan. Jadi gue nggak terlalu, ya itu hal kecil lah sebenarnya yang kayak gitu-gitu. Tapi artinya yang paling sering terlihat adalah si pocong. Katanya gitu. Katanya. Oh hanya dia yang lihat. Hanya dia yang bisa ngelihat. Kalau kita kan hanya bisa ngedengar suaranya dan bunyinya dan hawa-hawanya aja berasa, ada. Iya berasa kan gitu kan. Dijailinnya aja, ngelihatnya enggak kalau kita. Tapi kalau misalnya pertanyaan yang sama, kalau misalnya one day ke situ lagi dan ngalamin hal yang sama, akan merasa seseram dulu nggak? Atau karena udah tahu jadi kayak gitu. Itu yang Anda pengen kan, para viewer? Tidak ada kesurupan di sini. Ngaco. Maaf. Intermezzo aja. Nggak ngerasain hal yang sama ya? Ya, maksudnya kalau ngerasain hal yang sama lagi, apakah akan sesyok itu atau kayak karena mungkin dulu udah pernah jadi kayak udah lebih berani? Gue sesyok itu lagi sih pasti. Sebenarnya gue nih ngalamin kejadian hal ini nggak cuma di rumah itu. Bahkan dari gue kecil pun ada gitu ya.
hal-hal kayak gini tuh selalu ikut kayaknya di keluarga gua, nggak cuman gua doang yang keganggu gini ya. Cuman kayaknya setiap kita, meskipun kita bilang kita udah sering gitu, jadi nggak terlalu takut. Sebenarnya ya kita kalau mau ngelewat tempat sepi atau gimana, ya nggak takut aja. Tapi kalau udah ngeliat, ngerasa, tetap aja shock bro. Nggak bisa hilang itu shocknya, kaget. Lu lagi tutup mata ngelihat Dora pun lagi kayak gini lu kaget. Tuh guys, buat kalian yang mau denger cerita Bang Reza, 2000 komen, 2000 subscribe, kita undang lagi Bang Reza buat cerita masa kecilnya. Oke. Jadi guys, itu cerita tentang cerita horor ya Bang Reza ya, yang dialamin di kantor lama lah ya Kantor kita lama bilangnya ya. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Atau udah itu aja di kantor lama? Itu doang sih. Itu aja. Itu doang. Oke, kalau gitu thank you Bang Reza ya, Thank udah you. mau cerita, udah datang. Oke guys, itu cerita horor kita hari ini. Untuk kalian yang mau dengar cerita Bang Reza di masa kecil ya, 2000 komen, 2000 subscribe, kita undang lagi Bang Reza untuk cerita. Jadi itu cerita kita hari ini dan see ya.